Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita mulai ya, karena sudah jam 10 lewat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak-bapak Dewan yang terhormat, khususnya dari fraksi PDI Perjuangan. Di sini ada Pak Heri dan ada juga Pak Harno. Dan yang saya hormati Bapak Kepala Desa beserta jajaran aparat yang hadir ini, mungkin Pak Adus ya, Pak Sekdes hadir juga bersama kita. Yang saya hormati aparat kepolisian yang hadir juga bersama kita, dan terkhusus buat Ketua PAC PDI Perjuangan Kecamatan Kedondong beserta jajaran ranting khususnya di Desa Pasar Baru Kecamatan Kedondong, dan Bapak Ibu serta saudara sekalian yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Alhamdulillah, puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam rangka acara reses dan sosialisasi COVID-19 dalam rangka pencegahan buat kita semua oleh anggota DPRD Provinsi Lampung, Dapil Lampung 3, Pesawaran, Prensewu dan Metro, Ibu Hajah Nur Hasanah SHMH. Dan alhamdulillah kita semua masih diberikan kesehatan lahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salawat serta salam marilah kita sampaikan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tentunya kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, pada kegiatan di masa pandemi COVID-19 ini kita memang tidak boleh rame-rame. Maksimal kita 20-30 orang, dan ini harus berjarak. Seperti kita lihat ini kursinya nggak boleh dekat-dekat ya. Nah, oleh sebab itu kegiatan juga waktunya tidak boleh lama-lama. Mungkin dalam waktu 1 jam kita harus selesai. Dan acara juga ini tunggal, karena yang bertugas ini Ibu secara resmi dari DPRD Provinsi Lampung. Maka nanti Ibu yang membuka, Ibu yang memberi pemaparan materi, kemudian juga ada yang memberikan masukan-masukan, karena di sini ada anggota Dewan yang terhormat, ada Pak Kades, kemudian nanti Ibu yang menutup. Nanti juga ada kesempatan tanya jawab kepada Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Nah, acara kita itu yang pertama pembukaan, yang kedua sosialisasi COVID-19, yang ketiga menyerap aspirasi masyarakat dan tanya jawab nanti kalau ada ya, yang keempat penutup. Untuk itu marilah kita buka acara kita pada hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu langsung aja ya untuk sosialisasi pencegahan COVID. Yang harus kita ketahui pada saat ini, walaupun kita sudah tahu semua, sudah nonton di TV, semua channel TV itu memberitakan tentang corona COVID-19. Tetapi karena kebijakan dari pusat sampai tingkat desa, semua kegiatan termasuk anggaran APBN, APBD, dan anggaran dana desa pun dialokasikan bagaimana untuk pencegahan COVID dan bagaimana juga untuk dampak daripada COVID-19 ini. Nah, oleh sebab itu maka kegiatan Dewan pun mulai dari DPR RI, provinsi, kabupaten, kota juga diarahkan untuk penanggulangan COVID-19. Dan kesempatan ini makanya di masa reses kita acaranya sosialisasi COVID-19. Dalam acara sosialisasi pencegahan COVID-19 ini, yang pertama yang ingin Ibu sampaikan itu kita harus tahu apa COVID-19 itu sendiri,
kemudian bagaimana penularannya, bagaimana tanda-tanda gejalanya, kemudian bagaimana cara pencegahan COVID tersebut, siapa yang rentan tertular, kemudian apa yang harus kita lakukan kalau kita harus berpergian sekarang ini, dan hal-hal lain yang terkait dengan isu-isu COVID-19 tersebut. Yang pertama, untuk COVID-19 ini ya, kita harus tahu, walaupun kita tahu Corona, COVID-19 ya, COVID-19 ini merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus bernama SARS-CoV-2 atau sering disebut virus corona. Nah, sebenarnya virus SARS-CoV-2 ini biasanya menginfeksi tuh hewan, binatang, kucing atau anjing. Tetapi yang varian sekarang ini, khususnya corona ini, menginfeksi kepada manusia. Ini makanya dianggap berbahaya. Sebagaimana kita ketahui bahwa sudah jutaan manusia yang tertular oleh COVID-19 ini dan sudah meninggal ya. Ada yang meninggal, ada yang masih dalam pengobatan. Termasuk juga di Kabupaten Pesawaran ya. Nah, alhamdulillah, ini mungkin Ibu tanya dulu Pak Kades ya, khususnya di Desa Pasar Baru ini apakah sudah ada yang terdampak COVID? Belum ya. Di Kecamatan Pendodong ini belum ada ya. Nah, alhamdulillah, artinya kita hari ini masih berjuang untuk bagaimana melaksanakan pencegahan COVID tersebut. Nah, tadi saya katakan dengan sangat berbahayanya ini sehingga yang terkena atau tertular itu banyak meninggal. Apa sebabnya? Karena sampai dengan sekarang belum ditemukan vaksin untuk menyembuhkan daripada virus COVID tersebut ya. Kalau kita lihat di media sosial, kita baca media elektronik, ini isu-isu yang berkembang, vaksin ini baru akan didapatkan di akhir tahun 2021. Berarti masih lama sekali. Dan isu lagi, bagaimana kita harus mencegah dampak COVID ini, katanya nanti akan sampai Oktober. Kalau terakhir Ibu kemarin rapat di tingkat provinsi ya, Panitia Anggaran Eksekutif dan Legislatif, ini kita akan mencanangkan sampai dengan Oktober. Sekarang baru bulan Mei, berarti masih sangat lama ya. Nah, di bulan Mei ini aja kita sendiri ini udah dari Maret, udah bulan ketiga. Sebenarnya rasa jenuh itu sudah ada, benar nggak Pak? Rasa capek itu sudah ada ya. Nah, tetapi kita tetap harus patuh dengan ketentuan-ketentuan, dan kita sendiri sebagai dewan tetap harus turun menyampaikan kepada masyarakat bagaimana cara pencegahan terhadap COVID tersebut. Sehingga pada hari ini, karena pertemuan ini hanya terbatas, kita undang, kalau satu desa itu, ini petugas kita kalau dari PDI Perjuangan ini pengurus ranting, kemudian Pak Kades, Sekdes dan Kadusnya, kemudian teman-teman tingkat kecamatan ini, rekan-rekan PAC ya. Artinya kita semua yang hadir ini pemimpin, punya masyarakat ya, punya masyarakat yang kita pimpin. Nah, ini nanti yang harus kita sampaikan, apa pencegahan terhadap COVID ini harus kita lakukan, harus kita patuhi. Cara penularan COVID-19 tadi, apa itu COVID, kemudian bagaimana cara penularannya. Cara penularan COVID ini dia melalui droplet. Droplet ini percikan ketika orang batuk atau berbicara. Nah, kalau pada saat ini kan Ibu berbicara, kalau Ibu ini terkena COVID, terinfeksi COVID, ini kita bisa kena semua. Atau ada di antara kita ini yang membawa virus COVID sehingga berdekatan, itu bisa menular. Kemudian dia dengan kontak tangan, perjabatan tangan. Nah, kenapa tadi waktu Ibu datang, waktu Pak Dewan datang, waktu Pak Kades baru datang, ini kita tidak bersalaman ya Pak Kades ya. Dan dengan bapak-bapak sekalian, kalau dulu setiap pertemuan kita laksanakan pasti kita bersalaman, ada rasa kedekatan kita ya, ada rasa kebersamaan kita. Tetapi sekarang karena ini tidak
tidak boleh, karena kontak tangan ini bisa menyebabkan tertularnya. Oleh sebab itu kita tidak boleh bersalaman berjabatan tangan, tapi kita assalamualaikum aja. Kemudian juga penularannya bisa melalui benda-benda ya seperti tombol pintu, kunci-kunci kunci-kunci yang ada di rumah kita itu ya, kunci lemari, kemudian HP, lift, besi-besi. Nah ini bisa menyebabkan penularan karena virusnya itu bisa hidup di situ. Nah kalau lihat seperti itu kan kita menjadi seperti takut ya, takut megang ini, takut megang itu ya, berbahaya semua. Nah ini setidaknya ini kan membuat kita tuh mau tidak mau tuh rada stres, benar nggak? Maka hidupnya jadi begini gitu loh ya. Jadi kelihatannya tidak seperti biasanya. Kemudian apa gejala-gejala orang terinfeksi virus COVID tersebut? Nah ini harus kita pahami ada 4 yang merupakan gejala atau tanda-tanda bahwa dia terkena virus COVID-19. Yang pertama itu demam tinggi. Demam tinggi itu di atas 38 derajat Celcius aja panasnya terlalu tinggi. Nah, kalau sudah seperti itu, maka ini harus segera dibawa ke rumah sakit atau ke puskes terdekat atau ke petugas yang sekarang ini sudah ada. Kemudian dia batuk pilek dan sakit tenggorokan. Jadi kalau batuk pilek sakit tenggorokan yang sudah berlebihan, ini merupakan gejala-gejala. Ini harus segera dibawa juga ke pelayanan kesehatan. Kemudian letih dan lesu. Letih dan lesu ini badannya jadi tidak bertenaga, lemas ya. Kalau sekarang di bulan puasa kita biasa lesu ya, letih juga ya namanya puasa. Tapi kan biasa, tidak seperti gejala ini. Kalau gejala ini berlebihan, letih lesunya itu berlebihan. Kemudian sesak napas. Nah kalau terasa sesak napas, ini segera, artinya kita harus memeriksakan diri ya. Kan kalau sekarang di setiap desa ini udah ada gugus tugas ya Pak ya. Nah ini jangan kita menahan diri aja karena ini berbahaya. Jadi ada 4 hal tersebut tanda-tanda daripada gejala. Kemudian yang terpenting bagaimana pencegahannya, karena untuk pengobatannya tadi vaksinnya belum dapat. Jadi kalaupun kita diisolasi itu kan dikasih obat-obat yang bagaimana itu untuk menguatkan diri kita ya, meningkatkan imun kita. Cara pencegahannya yang pertama tinggal di rumah, seperti apa yang sudah menjadi kebijakan pemerintah sekarang. Jadi tinggal di rumah saja, jangan keluar kalau tidak ada keperluan. Anak-anak juga jangan main di luar. Ibu-ibu juga ini bapak-bapaknya kasih tahu, kalaupun ke pasar tuh jangan bolak-balik ya. Kalau tadi ibu lihat di pasar Kedondong ini masih cuek sepertinya, jarang yang pakai masker itu Pak Kades ya, masih biasa aja ya. Lihatnya tuh agak serem juga, tapi ada rasa tenang juga. Oh berarti masyarakat ini gak ada rasa takut ya, masih percaya diri juga ya. Tapi ini perlu dilihat ini ya. Itu petugas keamanan terutama bapak-bapak polisi ya. Di pasar Kedondong ini saya udah 2 kali. Yang pertama waktu itu sebelum puasa saya lewat juga, sudah di bulan April juga masih seperti tadi. Tadi juga ada maskernya malah ditaruh di atas, taruh di bawah gitu loh. Jadi masih belum memahami bahayanya virus COVID tersebut ya. Kemudian jaga jarak 2 meter. Nah, jaga jarak 2 meter ini kalau kita keluar tuh jangan dekat-dekat. Nah, tapi kalau pasar kita masih umpek-umpekan gitu. Jadi belum dilakukan ini pencegahannya nih Pak Kades ya. Tolong dikoordinasikan nanti dengan gugus tugas ya. Jadi karena ini yang saya lihat langsung ya. Kemudian gunakan masker ketika bepergian. Nah, kalau sekarang kita pergi, kita pakai masker semua. Artinya kita ini melakukan pencegahan, jangan sampai pada saat di luar kita tertular ya dengan virus tersebut ya. Dengan memakai masker ini menjaga diri kita ya. Kalau tadi tinggal di rumah, kalau
tidak ada keperluan jangan keluar. Nah kita sekarang kita keluar karena ada keperluan, karena kita akan ada acara pada hari ini. Jadi yang tidak punya kepentingan jangan keluar, yang punya kepentingan masih boleh. Karena ya kalau kita pemimpin lockdown juga, semua lockdown nggak bisa gerak ini. Kalau Pak Kades juga murung terus siapa? Yang lockdown tuh masyarakat ya, masyarakat terutama ibu-ibu, anak-anak ya, yang pokoknya tidak punya kepentingan. Tapi yang punya kepentingan mencari nafkah ini masih bisa. Kemudian cuci tangan selalu, sesering mungkin cuci tangan. Biasanya kalau kita cuci tangan itu kalau kita bangun tidur ya, mau makan, mau tidur itu cuci tangan 2-3 kali sehari ya. Kalau sekarang sesering mungkin, kalau kita merasakan kayaknya udah nggak enak nih tangan kita cuci, karena kita itu sering tanpa sadar tuh pegang mulut, pegang hidung, pegang mata ya, itu sering sekali kita lakukan tanpa kita sadari. Jadi kalau kita mau megang mulut, hidung, mata, kita cuci tangan dulu. Dan ini harus dilakukan, jangan merasa enggan. Soalnya kalau udah terkena itu susah sekali ya. Nanti dampaknya bukan buat kita, nanti keluarga kita yang lain kena juga. Karena ini bukan diri kita sendiri, tapi bisa menularkan kepada semua. Kemudian rutin mandi, terutama setelah bepergian. Kalau mandi ini biasanya kan kita udah biasa mandi itu sehari 2 kali, pagi sore mandi. Tapi sekarang kalau kita siang ini pulang acara begini, pulang harus mandi, jangan langsung duduk ya. Ini kita pulang dari acara mandi dulu, jangan langsung duduk santai nonton TV ngobrol. Nah biasanya sebelum ada COVID, kalau kita habis pulang kerja atau kegiatan-kegiatan di luar seperti ini, saya yakin pasti nggak langsung mandi Pak ya, duduk ngopi dulu, ngeteh dulu, bener nggak? Nah kalau sekarang udah beda, jadi harus mandi, pakaiannya ganti. Nah itu salah satu pencegahan yang harus kita lakukan. Kemudian pencegahan yang harus kita lakukan juga bagaimana kita mengetahui cara hidup sehat. Jadi cara hidup sehat itu yang pertama itu kita harus melakukan olahraga rutin. Ini olahraga rutin ini kadang-kadang kita tanpa kita sadar itu cuek aja, jarang melakukan olahraga. Hanya yang orang-orang tertentu aja dia merasa badannya sehat olahraga, yang lain itu santai aja. Nah sekarang ini untuk meningkatkan imun kita, kekebalan tubuh kita, kesehatan kita, ini harus olahraga rutin, minimal tuh jalan sehat ya, pagi atau sore boleh 30 menit. Ini biasanya kalau di kampung, di desa ini kan halaman agak luas, bolak-balik depan belakang 30 menit itu udah keluar keringat. Jadi nggak usah dengan olahraga yang biayanya mahal. Ya kalau biayanya mahal, kalau harus tenis meja, harus beli mejanya dulu kan, harus bulu tangkis, harus ada lapangannya dulu, harus voli. Ini kan banyak apa ya, sarana prasarana harus disiapkan, atau harus golf. Nah ini olahraga mahal ini nggak harus. Yang penting kita olahraga rutin setiap hari. Itu olahraga yang paling murah itu adalah jalan sehat ya. Jalan sehat itu paling murah. Dan ini harus kita lakukan karena kesehatan itu ada di diri kita sendiri. Kemudian juga dengan mengkonsumsi makanan seimbang ya. Makanan seimbang ini bergizi seimbang, ini maksudnya ada sayurannya, ada buahnya, ada lauknya ya. Kalau di lingkungan sini dekat pasar enak semua ada. Nah sayuran juga ini enggak yang mahal-mahal, ada bayam, kangkung, buncis, wortel, apa itu kan tidak terlalu mahal ya. Kalau kita belanja 50.000 itu mungkin udah banyak kita taruh di kulkas. Kemudian buah-buahan juga nggak harus cari yang mahal-mahal, nggak harus apel, anggur, pir, nggak harus. Jadi makanan yang murah bergizi tinggi seperti pisang, pepaya, nanas itu kan mudah didapatkan. Tadi saya lewat tuh banyak yang jual pisang. Pisang Ambon itu sangat bagus loh. Nah minimal itu pisang itu sehari 2 kita konsumsi. Makan siang, habis makan sore. Bagus kalau pagi, setiap habis makan. Rutin mengkonsumsi pisang tuh buat kekebalan tubuh kita juga. Kadang-kadang kan ini lupa, bener nggak? Santai aja. Kemudian singkong. Nah kalau di kampung-kampung ini mungkin singkong banyak. Singkong itu sangat bagus direbus aja, nggak harus digoreng.
Nah itu khususnya kalau kita yang perempuan, ibu-ibunya itu bisa untuk obat anti penyakit kanker rahim, kanker payudara gitu. Sederhana aja kan. Nah ini kadang-kadang kita, wah ngapain makan singkong ya Pak Kades ya, lebih baik beli makanan yang lebih enak, roti. Nah padahal singkong itu sangat bermanfaat. Sehingga kalau kita ibu karena tinggalnya di Lampung dan di Jakarta tuh tetangga-tetangga itu justru tiap hari memang cari singkong karena udah tahu singkong itu manfaatnya sangat tinggi ya, terutama ibu-ibu. Jadi setiap hari itu minimal mengkonsumsi singkong itu 1 sampai 2 iris gitu loh. Berarti kan minimal 1 tuh direbus. Nah ini kan hal-hal sepele tapi kadang jarang dilakukan dan tidak mahal ya. Bapak Ibu dan saudara sekalian, kemudian kebiasaan merokok ini kurang bagus. Jadi kebiasaan merokok bagi yang merokok ini di masa Covid ini dikurangin. Yang belum jangan sampai dilakukan. Karena merokok ini termasuk bahaya juga ya dampaknya. Kemudian siapa yang paling rentan terkena tertular virus ini? Nah, yang rentan ini yang pertama nih yang udah lansia, usia lanjut ini di atas 60 tahun ke atas, 60 tahun ke atas, 70, 80. Nah ini orang tua kita, kakek nenek kita, eyang kita ya. Nah ini harus kita jaga. Jangan sampai dia, kan biasanya orang tua ini suka main, bener gak? Bosen di rumah, suka ngobrol ya di luar atau berkunjung ke saudara, biasa silaturahmi. Nah sekarang ini kan nggak boleh, mesti di rumah aja dulu ya. Harus jaga kesehatan. Dan orang-orang yang sudah mempunyai penyakit bawaan seperti diabetes, jantung, darah tinggi. Nah ini dengan penyakit-penyakit bawaan ini, kalau virusnya masuk, nah ini rentan sekali. Ini yang banyak meninggal, itu yang banyak meninggal kena COVID ini karena dia ada penyakit bawaan dan dia usianya lanjut ya. Kemudian yang harus kita ketahui juga beberapa istilah dalam COVID-19 ini yang booming itu social distancing, benar nggak? Physical distancing, nah itu cuma bahasa aja. Itu bahasa Inggris, ya seharusnya kalau bahasa itu jaga jarak ya. Physical distancing, fisik badan kita ini nggak boleh dekat-dekatan seperti itu. Kemudian istilah-istilah OTG, ODP, PDP ya, nah itu harus diketahui. Yang paling berbahaya itu OTG, orang tanpa gejala. Jadi dia karena ketahanan tubuhnya kuat, dia kelihatannya tidak ada masalah, tetap sehat. Padahal dia sudah terpapar COVID tersebut. Nah ini jadi termasuk kalau seperti di pasar-pasar itu kan kalau kita lihat orang sehat-sehat aja. Nah nggak tahunya dia udah tertular, dia termasuk orang tanpa gejala OTG. Nah kalau sekarang yang terbaru di berita di Provinsi Lampung ini, ketua DPD Partai Gerindra, nah itu udah baca ya. Nah dia OTG itu orang tanpa gejala, nggak ada apa-apa. Nah kita nggak tahu, begitu diperiksa ternyata dia kena. Akibatnya dengan kesadaran sendiri karena badannya juga kuat, dia isolasi mandiri ya. Kita doakan semoga cepat sembuh. Kemudian PDP, pasien dalam pemantauan. ODP, orang dalam pemantauan itu yang sudah punya gejala-gejala, dan itu juga kalau dia berada di area pandemi. Makanya sekarang yang namanya transportasi darat, laut, udara tuh ketat sekarang. Kemarin kan nggak diperbolehkan, kalau sekarang ada relaksasi. Tapi untuk orang-orang tertentu ya, untuk orang-orang tertentu yang akan melaksanakan tugas pimpinan lembaga baik pemerintah maupun swasta, kemudian juga kalau dia akan dirujuk ke suatu kota, nah, itu harus diperbolehkan, tetapi harus ada keterangan sehat, ada keterangan dia bebas COVID, negatif COVID, dan ada keterangan dari atasan, jadi nggak bebas juga ya. Nah pulang-pulang kampung juga nggak boleh sekarang. Nah kalau di desa Pasar Baru ini, penduduknya sekarang yang ada
dan tidak ada nanti yang datang yang baru. Kalau sekarang nggak terpapar COVID, insya Allah tidak akan ada, Pak Kades ya. Ini tidak akan ada yang terpapar. Tetapi kalau ada, ini masyarakatnya yang dari luar daerah kemudian datang dan kemudian tidak mendisiplinkan diri. Nah ini berbahaya. Nah ini tugas aparat desa ya. Dan kita semua lah yang di sini PAC, ranting dan juga kepala dusun ya, ini harus tahu benar masyarakatnya yang baru datang segera dilaporkan. Kalau kemarin saya di Desa Sidomulyo, Kecamatan Negeri Kagak, alhamdulillah memang mereka sudah mempersiapkan tempat karantina bagi warganya yang baru datang. Namanya juga ini kan bulan Ramadan mau lebaran. Nah, tidak menutup kemungkinan pasti walaupun ada larangan ada yang lolos juga bisa pulang. Nah ini kita antisipasi ya Bapak Ibu dan saudara sekalian. Jadi dalam sosialisasi pencegahan COVID ini yang terpenting kita ini menyadari diri kita harus sehat dan kita harus melaksanakan apa yang sudah menjadi ketentuan pemerintah dan apa cara pencegahan itu harus kita lakukan. Dan bagaimana kita bisa cara hidup sehat. Jadi hidupnya tuh harus teratur. Yang selama ini mungkin kita santai-santai aja, nggak terlalu peduli ya, nggak harus olahraga. Nah sekarang ini kita harus melaksanakan itu semua. Memang kalau di desa atau di kampung ya kadang masyarakat ini secara tidak langsung udah olahraga. Kalau pagi-pagi dia udah ke pasar, udah bergerak badannya, udah ke kebun, udah ke sawah, jadi udah ke ladang ya. Nah ini dia dengan sendirinya dia sudah bergerak. Kalaupun dia di dinas pemerintah, mungkin ya digalakkan ada olahraga setiap hari Jumat. Mungkin di desa juga seperti itu. Nah hal-hal seperti inilah yang memang harus kita ketahui. Bapak Ibu dan saudara sekalian, selain pencegahan, tentunya dengan adanya COVID-19 ini banyak dampak-dampaknya ya. Ada dampak sosialnya, dampak ekonominya. Nah untuk dampak ekonominya ini memang sangat berat. Jadi terutama masyarakat yang berpenghasilan yang mengandalkan dari sektor publik seperti ojek ya. Ya kalau orang nggak ada yang keluar dari rumah aja, angkutannya jadi nggak ada, benar nggak? Angkot kan seperti itu. Kemudian pedagang keliling ya, pedagang makanan, pedagang kue ya. Nah ini berdampak semua ya, berdampak semua kepada kehidupan sehari-hari ya. Ini jadi penghasilan itu tidak masuk ya. Begitu juga yang guru-guru honorer di sekolah-sekolah, kalau dia sebagai honorer gajinya kan dari uang iuran daripada siswa ya. Nah kalau siswanya sendiri nggak sekolah, dari mana dia mau dapat gaji? Dan dia sendiri tidak mengajar, jadi dampaknya banyak. Mungkin juga guru ngaji ya, mungkin terdampak juga. Jadi dampak secara ekonomi banyak, sehingga pemerintah ini memberikan bantuan-bantuan. Harus tahu juga bantuan ya untuk COVID-19 ini memang dari APBD Provinsi Kabupaten Kota sampai dengan dana desa. Nah kalau kita seperti Ibu ini di tingkat provinsi, jadi saya mengawasi anggaran di tingkat provinsi khususnya 2020 ini. Kalau ketentuan yang sudah menjadi peraturan yang harus dianggarkan untuk dana COVID ini 35% dari belanja modal dan barang. Harus, kalau enggak ini kena sanksi, maka akan dipotong dana daunnya. Nah untuk provinsi sendiri di bulan April ini sudah kena sanksi 304 miliar tuh, kalau baca di media ya, karena belum memenuhi 35%. Insya Allah di Mei, karena kita kemarin sudah rapat terakhir bahwa harus memenuhi ketentuan 35% dari belanja modal dan barang. Begitu juga kabupaten kota ya. Nah kalau kita lihat untuk provinsi Lampung yang dialokasikan dana bantuan COVID, provinsi dan kabupaten kota itu semua digabung itu udah 1 triliun lebih. Itu untuk dana anggaran APBD aja. Dan desa ADD
dana anggaran desa tersendiri juga, ada aturannya juga ya Pak. Jadi sudah banyak bantuan, dan ini yang terpenting, yang mendapatkannya itu sesuai sasaran ya. Jangan sampai yang berhak dapat nggak dapat, kemudian yang nggak berhak menjadi dapat. Nah ini jangan sampai. Nah tugas kita semua, ini khusus di desa Pasar Baru, karena ibu kan nggak gabungan terus desa, turunnya langsung simpel ke desa-desa ya. Ini khususnya di desa sini, artinya udah, kalau dibilang sekarang kenapa sih jadi kacau siapa penerima bantuan sosial. Sebenarnya kalau kita semua jujur tuh nggak susah. Ini kan kades, ada kadus, ada RT, masyarakat, ya kan terhitung, bukannya jutaan loh satu RT itu, nggak terlalu banyak kan. Satu desa itu kan paling berapa ribu. Nah itu bisa terdata kalau ada kejujuran di antara kita. Itu data tidak mungkin itu double salah. Ini karena bantuan itu sangat banyak, ada bantuan dari Kemensos, ada bantuan dana desa, ada bantuan dari dana APBD provinsi dan kabupaten, itu banyak sekali. Nah, kita semua kalau kita menyadari bahwa supaya ini berjalan dengan baik dan benar, makanya kita mengikuti peraturan itu. Dan kita ini membantu masyarakat yang memang dia terdampak. Ya mungkin kita juga terdampak juga, berhak dapat juga, boleh. Jadi saya menganjurkan ya kepada masyarakat, kan suka WA ibu, oh bu gini-gini, lapor aja kepada kepala desa bahwa saya berhak dapat belum terdata. Nah ini data ini yang sangat dibutuhkan, ini kejujuran kita sebagai pemimpin. Kalau kita analokan ya, kita lihat bagaimana isi Al-Qur'annya. Kalau kita ini khusus Islam ya, yang Islam ini kan kita dalil nakli dan akli. Nakli kita tuh Al-Quran dan hadis Nabi-nya. Kalau akli akal. Nah dalam Al-Quran itu setiap bencana yang timbul dari zaman rasul-rasul dan nabi dulu karena kezaliman daripada manusia. Benar nggak? Dari zaman Nabi Nuh, Nabi Lut, Nabi Ibrahim ya. Itu karena kezaliman manusianya, sehingga makanya diberikan pelajaran dari Allah ya. Nah kalau COVID sekarang seluruh dunia, berarti manusia di seluruh dunia ini sudah harus diberikan pelajaran. Ini ada hikmahnya loh COVID ini. Kita harus menyadari ada hikmahnya, dan ini harus diterima. Dan kita yakin bahwa ini bencana ini datangnya dari Allah. Dan Allah juga yang akan artinya membantu kita bagaimana COVID ini bisa selesai. Gak ada kekuatan kita. Dengan seperti ini aja situasi jadi sepertinya mencekam, benar nggak? Situasi sangat berbeda sebelum adanya COVID. Artinya manusia harus menyadari apa yang dia lakukan, terutama kan para pemimpin. Kalau dalam Islam itu pemimpin itu khalifah. Nah kalau sekarang khalifah kadang-kadang kemarin menjadi isu yang berbeda ya. Pemimpin-pemimpin ini memang harus dipatuhi, tapi pemimpin yang tidak zalim, pemimpin yang jujur, pemimpin yang adil, pemimpin yang benar. Kita di sini pemimpin semua, berarti kita harus benar. Nah oleh sebab itu seperti ibu, ini di zaman COVID ada tugas, tetap harus resist, tetap harus turun. Kalau bicara takut pemimpin, wah ngeri lah ibu turun, nanti jangan-jangan di daerah Kedondong ada yang terpapar, saya kena lagi. Nah kita harus bilang, tapi kita nggak bisa. Sebagai pemimpin itu harus berani, harus berani tatap muka seperti ini dengan Bapak Ibu saudara sekalian. Begitu juga Pak Kadus harus berani keluar, dicek per RT siapa yang belum dapat bantuan, siapa yang sudah dapat bantuan, siapa yang double, harus berani ya, harus berani. Saya yakin di seluruh Indonesia ini kita juga punya LSM sebagai pengawas. LSM ini kalau semua berjalan dengan baik dan benar, dia nggak mungkin akan mengganggu ya. Jadi kita sebenarnya terima kasih sama LSM kalau dia bekerja dengan benar ya, artinya dia itu mengoreksi kalau ada yang dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan yang ada ya. Dan Bapak Ibu dan saudara sekalian, pada kesempatan ini juga harus saya menyampaikan sebagai manusia beragama kan kita tidak harus takut, tetapi kita tetap harus patuh dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kenapa kita tidak harus takut?
karena jelas dalam Al-Quran bahwa kematian itu tidak bisa dipercepat atau diperlambat, tapi caranya aja yang berbeda. Nah ini kita yakin juga. Nah tapi kita juga karena dalam kehidupan ini tentunya ada yang mengatur, tentunya ada masalah-masalah. Nah sekarang ada masalah bencana, ada aturannya, kita patuhi, jangan kita melarang. Nah seperti tadi ya, kalau di Pasar Kedondong ini memang belum ada penerapan pencegahan seperti terutama memakai masker ya. Ini mungkin masukan dari saya Pak Kades ya, untuk dikombinasikan dengan aparat keamanan, gugus tugas, mungkin kedepannya harus diterapkan. Jadi di situ petugas harus jaga. Walaupun Lampung ini belum ditetapkan sebagai PSBB, artinya seperti Jabodetabek, tapi kita harus menjaga. Nah, kalau di Jabodetabek, di Jakarta, kalau nggak pakai masker itu udah kena baju oranye sekarang ini, artinya kena denda ya, secara ketat. Nah kita mungkin karena belum PSBB ini jadi belum merasa harus. Nah ini pencegahan dulu ya. Dan yang terakhir perlu Ibu sampaikan, semoga kita semua tetap dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak terpapar COVID ya. Kita semua bisa sehat dan kita bisa menerima ini dengan tawakal ya, dengan sabar dan ikhlas, tapi terus tetap kita berdoa dan bekerja. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.